sudah bisa masuk di Art Explorer ini. Nah, silakan kalau yang sudah pernah akses data di USGS, tentunya saudara sudah punya akun ya. Saudara sudah punya akun ya. Cuma kalau yang belum ya saudara harus membuat akun dulu. Ya, saudara masuk di mana di register ini ya. Kalau ini saya sudah punya akun berarti saya sudah login ini di sini ya. Tapi kalau belum nanti ya munculnya seperti ini. Ya kalau belum ada berarti silakan saudara bisa register dulu. Karena ini nanti yang saudara gunakan untuk website ini yang saudara gunakan untuk mencari data citra. Ini USGS ini cukup banyak data yang di-share ya. Nanti silakan saudara bisa login dulu kalau sudah register. Nah, saudara bisa masuk di sini coba ya. Nanti saudara menyiapkan 2 data citra yang saya minta. Ya, kita mulai dari, nah ini bisa kita cek dari address place-nya ya, lokasinya. Misalnya saudara mau nyari lokasi mana, saya tidak memberikan batasan saudara mau ambil wilayah mana. Yang penting wilayah yang saudara ambil itu tutupan awannya relatif kecil. Ya, misalnya saudara berbasis lokasi, di sini coba diklik aja ya place-nya. Misalnya ya saya contohkan di sini kita pakai Semarang. Kita masukkan Semarang. Nah, kita muncul nanti ya Semarang, Jawa Tengah. Ini kita klik aja. Nah, sampai muncul dia ada tanda biru seperti ini. Ya, setelah muncul seperti itu, baru saudara nanti cari datanya ya. Jadi kita menggunakan 2 data. Yang pertama kita menggunakan data Landsat 8. Ya, jadi data Landsat 8 itu dia punya resolusi 30 meter. Ya, saya akan banyak nanti bahas terkait tentang resolusi. Jadi teman-teman mohon bisa difamiliarkan ya konsep resolusi. Ya, dia punya resolusi spasialnya 30 meter. Ya, ini cocok kalau saudara ingin nanti skripsi, kalau misalnya mau pakai PJ gitu ya. Itu lingkup areanya bisa dalam lingkup area kabupaten, ya, penelitian 1 kabupaten, atau batasan fisik daerah aliran sungai, DAS, gitu bisa ya. Jadi sebuah penelitian itu nggak mesti berbatasan administrasi ya, nggak harus kita 1 kabupaten, 1 kota, kecamatan, itu nggak ya. Bisa juga kita menggunakan konsep dari batasan DAS ya, daerah aliran sungai itu juga bisa ya. Jadi kita menggunakan batasan fisiografisnya. Nah, ini silakan saudara nanti bisa cek ini kita kota Semarang misalnya. Nah, ini range-nya kita cari ya. Kalau misalnya agak pengen dapat citra yang cukup banyak ya, karena Landsat itu kan dia punya resolusi temporalnya kan dia 16 hari. 16 hari berarti 1 bulan dia hanya ya sekitar 2 kali perekaman, nggak nyampe ya, karena kan kalau 16 hari kali 2 kan 32 hari ya, 32 hari. Sedangkan untuk jumlah hari kita itu kan yang paling banyak kan 31 ya, artinya kan nggak nyampe 2 kali merekam ya, sehingga saudara bisa cek aja. Misalnya kita tentukan dari tahun 2020 ya, semakin bagus datanya semakin baik. Kita misalnya dari 2020 Januari kita plot aja sampai dengan untuk data range-nya sekarang aja nggak apa-apa ya, misalnya 23. Nah, itu kalau sudah ditentukan, nah jangan lupa plot covernya juga diatur ya. Jadi kalau kita download data citra itu ya agar lebih mudah untuk mendapatkan citra yang bebas dari awan ya, tutupan awannya ini juga harus kita atur ya. Kalau di defaultnya biasanya dia pakai 0 sampai dengan 100 ya, defaultnya dia 0 pakai 100. Cuma ini harus kita kecilkan aja biar nanti citra yang muncul di sini itu citra-citra yang tutupan awannya kecil, rendah. Nah, ini saudara geser aja ya, digeser. Kalau saya biasanya saya ambil dari yang paling nggak 1 sampai dengan 10 gitu ya. Nanti kalau 1 dengan 10 itu nggak muncul datanya, baru saya plot covernya saya naikkan lagi. Nah, ini 1 sampai dengan 10. Nah, habis itu kita masuk datasetnya. Ya, datasetnya kita cari. Nah, kita misalnya menggunakan data Landsat ya. Ya, kita menggunakan data Landsat. Ya, mau pakai level 2, ya itu lebih bagus ya, karena dia sudah tahapan koreksinya dia lebih tinggi. Ya, kalaupun nggak ada pakai level 1 juga nggak masalah. Nah, ini misalnya kita level 2. Nah, data Landsat itu sudah sampai data Landsat 9 ya sekarang ya. Jadi teman-teman
kalau dulu mengenal data Landsat 8, sekarang generasi 9 itu sudah muncul, ya sudah mengorbit dia. Jadi ada data Landsat 8 sama data Landsat 9, dua satelit itu dia ngorbit secara bersamaan. Nah ini sering terjadi seperti itu ya, karena biasanya kalau satelit itu kan dia punya masa terbang itu sekitar mungkin ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Nah sebelum dia habis masa orbitnya biasanya sudah ada adiknya yang siap menyusul gitu kan. Biasanya dia punya teknologi lebih bagus. Nah, ini dia Landsat 8, dia masih menghasilkan berproduksi. Ini Landsat 9 udah muncul di sini. Nah, kita klik aja di sini. Oke, ya berarti Landsat 8 atau Landsat 9. Kalau mau cari data Landsat 7 atau Landsat 45, itu ya diklik semuanya seperti itu. Cuma kalau data Landsat 7 atau data Landsat 45 itu kan data-data lampau ya. Biasanya kalau digunakan untuk penelitian time series. Nah, kalau sudah, habis itu kita klik aja result-nya. Nah, ini yang muncul berarti dia adalah wilayah, ya, artinya wilayah perekaman kota Semarang ya. Jadi nggak hanya Semarang aja, karena dalam satu scene citra itu kan semakin dia punya resolusi spasial semakin kecil, maka coverage-nya dia semakin luas. Ya, jadi kalau rekan-rekan itu dia punya Landsat 30 meter ya, maka coverage-nya ya area perekamannya dia akan semakin luas. Nah, ini kan kalau saudara lihat bisa dilihat ya, ini satu Jawa Tengah Mas, hampir ya. Nah, kita klik aja salah satu misalnya datanya. Nah, ini dia data akuisisinya di tanggal 17 bulan 8 ya tahun 2021 seperti itu ya. Ini datanya dia punya Petronya ya. Petro itu baris kolom. Teman-teman juga bisa ngambil dari Petro ya. Di baris kolomnya juga bisa. Ya kalau untuk Jawa Tengah itu dia di baris kolomnya 126,5. Nah, kalau sudah ya ini sudah terproyeksi UTM. Nah, datanya seperti ini. Bisa kita besarkan lagi, coba kita buka. Nah, datanya seperti ini. Ya, jadi mirip data citra itu yang tutupan awannya bersih. Ya. Cuma kalau misalnya itu satu coverage-nya ini dia nggak bersih semua, nggak apa-apa ya. Yang penting tempat kita mau ambil citranya itu dia bersih. Kalau ini kan kota Semarang cenderung bersih ya di sini ya, di tengah ya. Walaupun mungkin di wilayah ini daerah Batang ya, Batang, mungkin di sini ada mana, ada Banjarnegara, ya ada Banyumas dan sebagainya yang cukup banyak tutupan awannya. Tapi kalau kota Semarangnya itu dia bersih, ya diambil aja nggak apa-apa. Dia nggak usah mempertimbangkan wilayah yang lain ini. Nah, ini kita ambil aja. Nah, kalau misalnya saudara cocok dengan data ini, tinggal di download aja nih, bisa. Download option, nah ini. Download option ambil yang produknya, nah ini ya, dia yang di Landsat Collection 2, produk level 2. Nah ini segini. Ya ini dia yang produknya langsung bisa di-download. Dia ini download, dia punya kapasitas sekitar 875 MB megabit ya. Kalau saya share data di mana di Google Drive kan cenderung besar ya, saya nge-share segitu. Ya, cuma makanya saya minta saudara sambil berlatih coba download data citra. Nah, data Landsat ini yang model terbaru itu juga bisa kita download per scene, bukan per scene, per saluran ya, per band. Ya, jadi kita kan kenal istilah band ya. Jadi band 1, band 2, band 3, band 4 dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan banyak bermain dalam band ya, atau dalam bentuk saluran seperti itu. Nah, ini kita bisa downloadnya berdasarkan per band juga bisa ya. Artinya apa? Artinya kalau saudara itu cuma butuh band 2, band 3, band 4 gitu ya. Cuma butuh 3 band ini ya, tanpa membutuhkan band yang lainnya untuk data Landsat, ya bisa di-download aja dari data, misalnya data 1, 2, 3 download. Itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus satu keseluruhan band itu dia di-download semua, enggak. Ya, saya bisa memilih kira-kira mau di-download yang mau diambil untuk citranya yang mana. Nah, ini
silakan dipersiapkan nanti di pertemuan keempat ya, kita udah mulai untuk ngolah datanya ya. Kita udah mulai bagaimana kita bisa mulai mengekstrak data, ya, membaca metadata, ya, dan mulai tahapan untuk preprocessing image-nya ya, mulai dari koreksi geometrik, radiometrik, kita bikin komposit dan sebagainya. Nah, silakan di-download dulu. Ini satu, ya, saya minta dua ya. Karena apa? Karena biar saudara punya pandangan yang lebih, biar kalau Citra itu ya nggak hanya Landsat ya, kita nanti akan membandingkan kira-kira kalau Landsat itu dia punya 30 meter resolusi spasialnya, penampakan objeknya seperti itu ya. Kalau kita pakai data Citra Sentinel yang dia punya punya 10 meter ya, maka penampakan objeknya dia akan terlihat lebih jelas. Nah, ini download aja ya, satu scene ya, karena ada kapasitasnya cukup besar ya, sekitar hampir 900 MB itu ya. Biasanya kalau saya download maleman gitu ya, kalau malam gitu kan tinggal tidur aja, ya, nanti tinggal pagi dilihat aja ya, kalau nggak berhasil ya gagal gitu aja dah. Kalau gagal berarti nyobain lagi gitu. Biasanya kalau gagal itu permasalahannya pada koneksi yang nggak stabil gitu ya. Ya, cuma biasanya kalau gagal masih bisa dilanjutkan lagi. Ya, tidak mulai dari awal, itu bisa di tool download masing-masing saudara. Ini data Landsat. Nah, terus yang kedua ada juga data yang dia punya resolusi 30 meter ya, Landsat itu ya. Terus yang kedua ada data setnya saya ganti ya, ini ada yang dalam bentuk data Sentinel-2. Nah, ini Sentinel-2. Ini juga dia multispektral. Nah, ini bisa saudara gunakan untuk kajian perkotaan bisa ya. Kalau saudara ingin meneliti wilayah kota Semarang atau mungkin kabupaten, menggunakan data Sentinel ini akan lebih bagus dibandingkan saudara menggunakan data Landsat. Karena Sentinel ini dia punya resolusi spasial 10 meter ya. Sentinel itu dia punya resolusi spasial dia 10 meter. Nah, ini bisa kita cek aja resolusi datanya. Kita klik ya. Jangan lupa kalau kita klik yang Sentinel berarti yang punya Landsat itu dia dihilangkan dulu aja. Centangnya dihilangkan dulu ya, jangan. Kalau sudah masih nyentang Landsat ya berarti nanti munculnya Sentinel dengan Landsat seperti itu ya. Jadi yang centang di Landsatnya dihilangkan. Nah, kalau sudah, habis itu baru saudara disalkan ya, saudara cari dulu. Nah, ini data Sentinel seperti ini ya. Kalau saudara bilang, Pak, kok coverage-nya kecil ya, bilang itu kan tidak seluas tadi ya. Kalau punya Landsat kan seluas ini ya. Nah, ini saya bandingkan, ini coba, ini sama-sama untuk wilayah kota Semarang ya. Cenderung bersih kota Semarang walaupun dia nggak penuh. Nah, ini dia cenderung cuma segini ya. Untuk data Sentinel itu dia punya 10 meter. Nah, saudara juga saya minta nanti punya data Citra ini Sentinel ya. Jadi tidak hanya data Landsat tapi juga punya data Sentinel ya. Karena apa? Karena biar saudara juga bisa membandingkan ya. Kalau Citra Sentinel dengan resolusi spasial 10 meter, itu penampakan objeknya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan data Landsat dengan resolusi spasial 30 meter, maka penampakan objeknya kan seperti ini ya. Jelas pasti akan lebih detail yang menggunakan data Sentinel seperti itu. Nah, yang Sentinel ini juga silakan nanti di-download aja, teman-teman. Ya, langsung aja bisa masuk di sini. Ini bisa download option. Nah, nanti habis itu bisa dapat untuk data Sentinel. Nah, data Citra ini yang nantinya akan kita gunakan pada saat kita melakukan kegiatan praktikum. Ya, jadi nanti saat praktikum itu ya kita menggunakan data Citra ini ya, menggunakan data Citra Landsat, baik itu Landsat 8 ataupun Landsat 9, dan satunya itu menggunakan data Sentinel ya, data Sentinel. Itu ya, teman-teman silakan nanti bisa
download yang itu digunakan sebagai ya bahan nanti pada saat kita praktikum seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bapak, saya izin bertanya. Berarti yang kita download itu ada dua nih, Pak. Citra yang Lancet sama Sentinel. Ya, ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Yang download ya data apa? Data itu data apa? Data download data Lancet dan data Sentinel ya, download dua. Ya, ini tujuan saya gini ya, biar saudara itu nanti tahu ya, oh kalau Lancet itu dia kenampakan objeknya seperti ini ya, dia punya resolusi 30 meter sehingga kira-kira dia support apa enggak kalau untuk penelitian dengan skala sekian ya. Kalau kita menggunakan data Sentinel, oh ternyata dia lebih detail gitu loh, biar saudara bisa mengcompare ya, biar bisa mengcompare kedua data tersebut. Nah, Sentinel ini dia relatif lebih lebih kecil kalau kapasitasnya ya. Jadi Sentinel ini bisa kita cek. Nah, dia ya lumayan lah ya. Sekitar hampir 700 MB ya. Datanya seperti itu ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk apa? Untuk kajian-kajian yang lebih detail ya. Jadi kalau saudara nanti mau penelitian ya, karena biasanya kalau data citra itu memang kita penelitian PJ itu paling terkendala di data citra biasanya ya. Jadi saudara punya konsep bagus, punya permasalahan yang bisa diangkat dari sebuah wilayah, ya ingin menggunakan pendekatan penginderaan jauh. Nah terus citranya nggak punya ya, citranya nggak punya. Saudara udah kadang memilih untuk area kota, misalnya kota kecil ya, seperti Surakarta atau Tegal ya, yang dia punya Magelang yang punya cakupannya kecil gitu ya. Nah, tapi data yang digunakan untuk mensupport penelitian saudara itu dengan cakupan area sekecil itu nggak ada. Ya, makanya saudara terus biasanya menggunakan data seadanya. Ya, pakai data seadanya itu artinya apa? Data yang bisa di-download secara gratis ya, tapi dia punya resolusi spasial yang lebih kecil seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kalau dikonversi ke dalam skala juga dia nggak masuk. Ya, seperti misalnya saudara punya data Landsat 30 meter ya, terus mau dikonversi ke dalam bentuk skala peta nanti. Maksudnya kan kalau kita main di peta kan bukan resolusi lagi namanya kan jadi skala kan. Nah, itu kan jadi skala berapa kalau Landsat 30 meter? Makanya harus kita cari citra dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, pesan saya kalau teman-teman itu nanti mau penelitian di menggunakan data citra, citranya dipertimbangkan dulu dari awal. Ya, citranya dipertimbangkan. Kalau untuk cakupannya satu kabupaten, satu kabupaten masih aman ya. Kita bisa menggunakan Landsat, menggunakan Sentinel nggak masalah. Ya, permasalahannya biasanya untuk rekan-rekan yang dia di sini cakupannya sempit, ya dia cakupannya sempit, tapi ingin menggunakan citra mentah ya. Saya mengatakan citra mentah itu artinya citra yang dia citra mentah itu citra yang dia hanya dia komponen bandnya komplit gitu loh. Ya, komponen bandnya komplit ya. Seperti kita dulu di USGS ini hasilnya dia citra mentah. Ya. Kalau yang citra sudah jadi itu kalau teman-teman itu download dari Google Earth misalnya gitu ya. Itu kan dia dapatnya dalam format JPEG ya. Itu nggak bisa kita olah dengan model berbasis band atau saluran, itu nggak bisa ya. Makanya itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu pada saat kita mau mencari data citra satelit seperti itu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada gambaran ya, rekan-rekan ya? Ya, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Bertanya, Pak. Oh, Bisa, silakan. Pak. Ini kan kita diminta Tadi Fatma, terus siapa lagi? saya Pak izin bertanya. Ini siapa dulu nih? Nggak ada namanya. Bilal, Pak. Siapa? Bilal. Oh, Bilal ya. Ya paling nggak kalau saya familiar sama namanya itu kalau pas input nilai itu kan ya kalau udah familiar gitu kan dapat misalnya dapat 78 itu ya saya naikkan jadi 81 gitu kan. Kalau dapat 85 gitu kan saya naikkan jadi 87 gitu kan lumayan ya, naik 2 tapi beda huruf ya. Kalau 78 kan masih B gitu ya. Kalau naik 3 misalnya jadi 81 kan jadinya AB, atau mungkin 85 masih B gitu kan, naik 2 atau 1 86 udah beda lagi jadi. Gimana Mas Bilal? Mau Bilal ini ya, sorry dia. Iya, Pak, izin bertanya. Mas, Ini kan silakan, Pak. kita diminta untuk mendownload 2 data ya, Pak ya. Nah, itu untuk Ya. wilayahnya sendiri ditentuin dari Bapak sendiri apa kita sendiri, Pak? Ya. Kita pakai industri bentar ya. Hujan deras tempatnya. Suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Pak. Ya. Oke. Hujannya kedengeran nggak hujan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya, Aman. alhamdulillah. Ya, soalnya rumah saya banyak beratapkan sengnya di depan jadi agak berisik. Ya, oke Mas Bilal ya, betul ya. Areanya bebas ya. Saya nggak menuntut saudara harus punya area yang saya tentukan ya. Kalaupun teman-teman itu mau satu citra dipakai berdua, saya nggak masalah juga. Ya, nggak harus berbeda ya. Artinya gini, misalnya saudara posisi sekarang masih di Semarang gitu kan. Ya, bisa komunikasi dengan temennya, itu satu citra, 2 citra ya 2 citra dipakai berdua nggak apa-apa, dipakai bertiga nggak apa-apa, seperti itu. Yang penting apa? Yang penting nanti pada saat praktikum ya saudara sudah ada data citra yang digunakan. Ya. Tapi kalau teman-teman itu ada di rumah masing-masing, ya terpaksa harus download sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada di Kebumen gitu ya, ya download sendiri daripada harus ngambil data ke Semarang punya temennya, seperti itu. Nah, kalau untuk coverage-nya saya nggak menuntut untuk area ini enggak ya. Yang penting apa? Yang penting kalau bisa bersih dari awan ya. Bersih dari awan. Dan pastikan ini ya, nanti saudara akan belajar juga terkait tentang cropping citra. Ya, bagaimana kita melakukan cropping ya, memotong ya. Jadi kalau bisa diusahakan wilayah administrasinya itu bisa dalam satu citra tersebut. Ya artinya gini, saya contohkan ya. Ini kalau kota Semarang, kita pakai data Sentinel ya ini ya. Ini kalau Sentinel kota Semarang, ini Semarang bagian barat dia nggak masuk di sini. Ya, sebenarnya ini kan dia nggak masuk. Ini terpotong dia. Yang masuk hanya di bagian sini aja, di bagian mana? Di bagian timur sama bagian selatan. Yang di sini dia nggak masuk. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini, saudara ya harus cari sambungannya di sini. Ini nanti kita melakukan proses mosaik namanya. Ya, kita melakukan penggabungan citra. Itu yang harus saudara lakukan juga nanti kalau mau skripsi ya. Jadi kalau skripsi terus itu ya skripsi terus itu wilayahnya itu terbagi dalam 2 scene area gitu ya. Ya, tidak jadi satu keseluruhan seperti ini, ya saudara harus mau untuk melakukan pengolahan pada masing-masing citranya ya untuk di mozaik ya biar satu keseluruhan citra. Tapi kalau misalnya saudara cuma ngambil satu area, misalnya ini ya Kabupaten Demak ya, saya nggak hafal juga Demak ini penuh nggak satu
satu sentinel, ya saya rasa nggak masalah ya, bisa langsung dipakai seperti itu. Bebas, wilayahnya bebas Mas Bilal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mau disampaikan? Izin bertanya, Pak, Bentar, mengenai Azhar ya, Azhar ya. Ji, Pak. Terkait tadi mengenai tahun itu saya masih kurang terdengar, Pak. Itu tahunnya itu tahun terbaru atau kita memilih salah satu tahun ya, Pak? Terima kasih. Oh ya, oke Mas Azhar ya. Jadi untuk data tahun ya, ini juga jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman nanti pada saat mau mengambil data citra. Ya, mau mengambil data citra juga jadi satu pertimbangan. Ya, ini tahun ini hanya saya set di data range-nya ya Mas. Jadi kita kalau mau search kriteria, kita kan ada ini, ada data range-nya ini ya, kita setting. Ini USGS-nya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Sih, Kak. Oh iya. Nih, Pak. Nah ini ya, jadi gini, saudara nanti kalau mau penelitian, itu kan, kalau kita menentukan langsung tahunnya, kadang-kadang kita sulit juga ya. Makanya kan saudara cari data citra ini di range-kan aja dari tahun misalnya 2015 ya sampai dengan tahun 2022. Nah ini kemungkinan data yang akan muncul akan lebih banyak dibandingkan kalau saudara cuma memunculkan data misalnya saya contohkan aja ya 2001 Januari sampai dengan tahun 2022 Februari seperti itu ya. Ini bisa kita yang dia punya tutupan awan, cloud cover-nya 0 sampai dengan 10%, kita coba cek. Muncul enggak? Oh, ini masih muncul beberapa dia datanya. Ya. Ini kebetulan datanya relatif bersih-bersih ya, dia kurang dari 10%. Jadi tahunnya bebas, Mas. Ya, bisa tahun 2002, 2022, 2021 atau 2000 nggak apa-apa. Saya nggak harus menuntut tahun terbaru. Yang penting citra saudara itu tutupan awannya bersih. Ya, seperti ini relatif bersih ya. Jadi ini bisa kelihatan untuk interpretasi ya. Jangan misalnya seperti ini. Ini termasuk kotor ini kayak gini nih ya. Karena yang namanya awan ini nggak bisa kita perbaiki ya, nggak bisa kita koreksi. Kecuali dengan kita cuma memotong, kita crop aja kotak ini, terus kita cari sambungan yang ya, kita cari sambungan yang apa yang sama areanya seperti itu ya. Jadi ini nggak bisa dihilangkan ya, dihapus ya pakai penghapus juga nggak bisa, mau di crop kecil-kecil juga nggak bisa. Kalau kotor seperti ini, ya ini biasanya saya potong kotak kayak gini kan. Kalau emang nggak ada citra yang lain begitu ya. Saya potong, habis itu baru saya carikan citra pada tahun yang relatif sama, cuma tanggal perekamannya beda, kan dia punya resolusi temporal kan. Nah, habis itu baru saya mosaic lagi, saya gabung. Ya seperti nembel-nembel gitulah gitu. Gitu Mas. Baik, Pak, terima kasih. Ji, Ya, Pak. sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk ini nggak ada masalah ya udah ya. Nanti sambil jalan, sebenarnya masih ada durasi waktu hampir 2 minggu. Ya silakan bisa dipersiapkan untuk citranya. Nah, untuk softwarenya, ya silakan nanti saudara bisa menggunakan ya agar serempak. Ya kita coba menggunakan software ini aja.